alur cerita The Marvels kalah menarik sama karismanya Park Seo Joon. Lah, gak salah nih. Film pertama Captain Marvel menuai banyak respon negatif dari netizen dan kritikus. Nah, setelah film The Marvels dirilis, film ini jauh lebih baik dari film pertamanya. Walaupun lebih baik, namun film ini masih banyak kekurangan. Bahkan dari alur ceritanya aja, malah kalah menarik dari karisma Park Seo Joon di film ini. Loh, kok bisa sih Min dia yang lebih menarik? Sini admin Futurist kasih info, let's go! Sebelum itu jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Futurist Film Club. Storyline. Setelah 4 tahun yang lalu, film pertama Captain Marvel dirilis, akhirnya superhero dengan nama asli Carol Danvers ini punya film sequelnya yaitu The Marvels. Dalam menjalani aksinya di film ini, Captain Marvel nggak sendirian. Ia ditemani oleh 2 superhero wanita lain, yaitu Kamala Khan alias Miss Marvel dan Monica Rambeau alias Captain Rambeau. Ketiga superhero wanita tersebut melakukan team up untuk melawan sang villain dari bangsa Kree yaitu Dar-Benn. X1 diawali dengan cerita Dar-Benn dan pasukannya yang mencari sepasang gelang milik Miss Marvel untuk menyelamatkan planetnya yaitu Hala. Kemudian berlanjut ke pertemuan gak sengaja di antara ketiga anggota tim Marvels yang bisa saling bertukar posisi. Di act kedua, mulai muncul berbagai subplot dan karakter lain dalam perseteruan antara tim The Marvels dengan Dar-Benn dan pasukannya. Terakhir, di act 3, permasalahan cerita diakhiri dengan battle sengit antara tim The Marvels dan Dar-Benn. Nah, kayak yang admin bilang di awal, kenapa sih alur ceritanya kurang menarik? Gini guys, walaupun bisa dibilang alur ceritanya fun dan enjoy, namun gak banyak cerita istimewa yang bikin admin terasa wah nontonnya. Yap, alur ceritanya tuh berjalan dengan flat dan lumayan predictable. Penyelesaian akhirnya pun juga terasa buru-buru dan terkesan, udah gitu aja. Apalagi kelemahan yang paling kelihatan dari alurnya yaitu temponya yang cepat benar, kayak lagi dikejar deadline. Sehingga ngaruh nih ke banyak subplot dan karakter lain yang dimunculin. Namun kurang dikembangin ceritanya. Padahal kalau dikulik lebih jauh lagi, mungkin alur cerita film ini bakal lebih menarik. Next, admin bakal spill kenapa karisma Park Seo Joon bisa lebih menarik. Penasaran banget? Cus dilanjut. Karakter development. Di film sebelumnya, banyak yang menilai kalau perkembangan karakter Captain Marvel tuh terlalu dibuat overpower dan gak punya banyak kelemahan. Seakan ia bisa mengatasi masalah yang dihadapinya sendirian. Namun, kali ini, dengan kehadiran 2 karakter superhero lain yang membantunya, sehingga film ini menampilkan sisi weakness dari Captain Marvel yang belum diungkap. Chemistry dan saling support dari ketiga anggota tim The Marvels ini juga dapat banget. Padahal, mereka baru pertama kali team up di film ini loh. Admin juga sebelumnya mikir, kalau Captain Marvel tuh bakal dapat spotlight lebih karena powernya yang paling kuat di antara ketiganya. Namun, ternyata mereka punya porsi perkembangan karakter yang pas dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Sosok Kamala Khan yang muda, ceria, dan tengil bikin chemistry dari ketiganya makin erat. Acting dari Iman Vellani yang meranin Kamala Khan juga nggak kaku dan luwes. Walaupun ini merupakan film pertamanya dan harus berakting dengan cast senior lainnya, kehangatan di film ini juga ditambah dari keluarga Kamala yang lucu dan relate banget sama keluarga orang timur kebanyakan. Kalian bakal iri deh punya keluarga kayak Kamala. Peran Monica Rambeau juga krusial banget. Sebagai anak dari sahabat Carol Danvers, ia tetap berusaha support Carol walaupun Carol nggak pernah ketemu lagi dengannya sejak ditinggal cukup lama dari kecil. Perjuangannya di akhir film ini juga layak diapresiasi. Next, ini nih yang admin bilang di awal. Karisma dari Park Seo Joon, sang pemeran Prince Yan di film ini yang benar-benar menarik perhatian. Prince Yan merupakan pangeran dari planet Alatna. Planet di mana makhluk hidupnya berkomunikasi dengan bernyanyi. Nah, di sini Park Seo Joon berhasil meranin karakter Prince Yan dengan berwibawa dan cool. Adegan dance-nya dengan Captain Marvel pun begitu elegan. Ia juga menunjukkan skill bernyanyinya dengan merdu dan indah. Gak heran sih, dia udah punya banyak fans saat ia berperan di berbagai drakor, terutama saat di Itaewon Class. Namun, aktingnya yang begitu karismatik tersebut gak dibarengi sama screen time-nya yang dikit banget.
Karakternya terkesan cuma buat jadi jembatan cerita aja. Padahal karakter ini begitu unik dan layak buat dapat screen time lebih. Oh iya, nasib kurangnya screen time juga dialami sama karakter lain. Terutama sama karakter sang villain Darben yang kurang dikulik asal-usulnya. Padahal kisahnya sebagai jenderal bangsa Kree yang ingin mengembalikan kejayaan bangsanya menarik banget buat diceritain lebih lanjut. Selain itu, senjata universal weapon yang digunain Darben juga kurang diceritain dari mana asal senjata itu dan gimana cara dia ngedapetinnya. Padahal senjata yang mirip punya Ronan ini punya kekuatan yang bisa nyimbangin kekuatan Captain Marvel. Akting pemerannya yaitu Zawe Ashton, sang istri dari Tom Hiddleston, juga bikin kesan villain dari karakter ini makin dapat. Intinya, dia worth buat dapat perkembangan karakter yang lebih, biar nggak jadi villain yang forgettable. Sinematografi dan CGI. Sinematografi di film ini bisa dibilang masih bagus dan standarnya film MCU pada umumnya. Nggak ada sesuatu yang spesial dari editing maupun color grading di film ini. Dari CGI juga bagus layaknya film MCU lainnya. Tiap editing CGI kayak efek partikel. Latar belakang space dan planet dibuat dengan halus dan real. Kucing Ghost dan kawannya juga ada yang menggunakan CGI yang terlihat nyatu. Alasan penggunaan CGI dari kawanan kucing ini juga disebabkan pemeran Carol Danvers, Brie Larson yang alergi dengan kucing. Sehingga tiap kucing yang ada di adegan Brie Larson merupakan hasil CGI. Benar-benar PR banget ya buat tim CGI-nya. Oh iya, ada salah satu editing visual dan CGI yang jadi favorit admin nih, yaitu saat adegan di planet Alatna yang begitu fresh, indah, dan colorful. Next, terkait movement kamera, banyak yang bilang kalau movement kamera di film ini terasa kurang energi. Padahal pergerakan dari adegan fighting-nya begitu cepat. Apalagi saat switching antar tim The Marvels. Namun, menurut admin, kalau movement kameranya juga ikut cepat, penonton akan dibuat pusing dan nggak bisa ngelihat pergerakan karakter dengan detail. Bukannya jadi nikmatin filmnya, malah ngerusak mata lagi. Nah, itu dia review dari admin Futurist soal The Marvels. Jadi benar kan, karisma Park Seo Joon lebih menarik dibanding alurnya? Sebenarnya, karakter-karakter di film ini udah lovable banget. Namun, kalau misalnya alur cerita di film ini nggak buru-buru dan dimatengin lagi, film ini bisa jadi lebih bagus. Semoga MCU makin terus berbenah untuk terus meningkatkan kualitas film dan seriesnya, agar kembali ke masa jayanya. Oke, segitu dulu ya review dari admin. Kalau ada komen-komen atau request pembahasan, tulis aja di kolom komentar ya. Thanks and see you on the next video, Futurist!